Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep hidrolisis garam. Pertama-tama, kita harus mengenal apa itu hidrolisis garam. Hidrolisis garam merupakan reaksi perurean yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Hidrolisis kation menghasilkan ion H3O+, sedangkan hidrolisis anion menghasilkan ion OH-. Yang pertama, ada garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya adalah natrium klorida atau NaCl. Natrium klorida ini terionisasi menjadi Na+ dan Cl- yang berasal dari asam kuat HCl dan basa kuat NaOH. Karena berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka anion maupun kationnya itu tidak bereaksi. Na+ ditambah dengan H2O itu tidak bereaksi, begitu pula dengan Cl-. Jadi di dalam air ini tidak ada perubahan ion H+ dan OH- atau dengan kata lain, larutan NaCl ini bersifat netral dan tidak mengalami hidrolisis. pH-nya yaitu 7. Kemudian yang kedua, ada garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya CH3COO(Na) atau natrium asetat. Natrium asetat ini berasal dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH, terionisasi menjadi CH3COO- dan Na+. Yang bereaksi yaitu asam lemahnya saja atau anionnya saja, sehingga disebut dengan hidrolisis sebagian atau hidrolisis anion. Sedangkan Na+ karena berasal dari basa kuat, dia tidak bereaksi. Jadi, hasil dari hidrolisis tersebut berupa ion OH-. Karena berupa ion OH-, maka larutan bersifat basa dan memiliki pH lebih dari 7. Selanjutnya adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, contohnya adalah NH4Cl atau amonium klorida. Amonium klorida ini berasal dari asam kuat HCl dan basa lemah NH4OH. Yang mengalami hidrolisis hanya kationnya saja atau NH4+-nya. NH4+ ditambah dengan H2O terbentuk NH3 plus H3O+. Sedangkan Cl- ditambah dengan H2O tidak bereaksi. Karena yang bereaksi atau yang mengalami hidrolisis hanya kationnya saja, maka disebut hidrolisis kation atau hidrolisis sebagian. Jadi, hasil dari hidrolisis tersebut berupa ion H3O+, sehingga larutan bersifat asam karena menghasilkan H3O+, dan memiliki pH kurang dari 7. Yang terakhir, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya adalah CH3COONH4 atau amonium asetat. Amonium asetat ini berasal dari asam lemah CH3COOH dan basa lemah NH4OH. Kemudian karena keduanya itu berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka keduanya mengalami hidrolisis, baik anion maupun kationnya, sehingga disebut hidrolisis total. CH3COO- ditambah H2O itu akan terbentuk CH3COOH plus OH-, sedangkan NH4+ plus H2O itu akan terbentuk NH3 plus H3O+. Untuk menentukan sifat larutannya itu akan bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa penyusunnya. Jika Ka kurang dari Kb, maka larutan garam akan bersifat basa. Jika Kb kurang dari Ka, maka larutan garam akan bersifat asam.
Dan jika Ka sama dengan Kb, maka larutan garam tersebut akan bersifat netral. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.